Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial terkait analisis data yang ada di Excel, di mana data yang di belakang saya ini kita akan coba interpretasikan atau menjadi sebuah makna atau sebuah informasi yang berharga bagi sebuah instansi atau yang membutuhkan informasi ini. Seperti yang dilihat ini adalah data rekam medis rumah sakit yang bisa kita manfaatkan untuk mengetahui beberapa informasi ya, seperti informasi berapa jumlah pasien laki-laki, berapa orang pasien umur dari 18 sampai 40, kemudian berapa orang pasien yang berada di ruang rawat kamar-kamar VIP, kemudian juga berapa orang pasien dengan status rawat jalan, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita coba gali atau kita coba analisis dari data yang ada di belakang saya ini. Nah, bagaimana cara melakukannya? Silakan simak pada video berikut ini. Nah, baik kita mulai penjelasannya. Data ini nanti akan saya coba share ke kawan-kawan. Ada bisa download di bawah video kita ini, ya, di link deskripsi. Nanti silakan dilihat datanya. Kebetulan datanya sampai 30 data pasien. Nah, kita akan coba analisis, cari informasi. Ya, salah satunya ini berapa orang jumlah pasien laki-laki. Jadi kita tidak akan menggunakan rumus formula, hanya menggunakan tools yang ada di Excel saja, yaitu tool analisisnya. Nah, sebelumnya kita harus jadikan ini pendefinisian tabel. Nah, nanti silakan tempatkan kursornya atau selnya di tengah-tengah, terserah. Kemudian kita tekan Ctrl T, nanti akan muncul seperti ini. Ada di seleksi di tabel kita, nanti silakan klik OK. Nah, sehingga nanti bentuk tabel kita sudah dalam pendefinisian tabel analisisnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melakukan langkah sederhana, kita juga sudah bisa memanfaatkan data seperti ini ya. Misalnya kita ingin lihat data urutan ya, ataupun nama pasien atau nomor RM, kita bisa urut ya sesuai dengan keinginan kita. Nanti kita bisa klik ya yang ada di tombol judul-judul ini. Nah, jadi setiap nama kolom ini kita bisa dapatkan informasinya. Misal di sini kita ingin urut laki-laki dan perempuan, laki-laki saja atau perempuan saja. Jadi kita bisa klik di bagian sortir ini. Nah, kita klik tombol yang ada panah di dalam judul kolom ini. Nanti di sini ada sortirnya. Jadi kita bisa urut berdasarkan to Z. Nah, ini kan berdasarkan urutan yang sama ya. Nah, ini juga. Atau urut berdasarkan umur. Misalnya dari yang kecil sampai yang besar. Nah, ini seperti ini. Begitu juga seterusnya. Atau diurut berdasarkan diagnosa penyakit. Jadi kita bisa dapatkan informasi yang berharga ya, yang memudahkan kita. Nah, ini yang sederhana ya, yaitu secara urutan. Kalau kita kembalikan tadi urutannya berdasarkan nomor rekam medis atau nama juga bisa di sini. Kebetulan dia disusun pasien 1, 2, 3 ya. Jadi kita bisa urut aja di sini, kembali lagi ke data sebelumnya. Nah, kita coba mulai dengan contoh kasus mencari berapa jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kita tidak akan menggunakan rumus formula ya. Nah, biasanya kan rumusnya adalah con ya, con if. Nah, sekarang ini kita tidak menggunakan itu. Caranya sangat sederhana. Kita bisa klik ya seperti tadi, klik sortir di bagian sini. Kemudian kita pilih saja yang jumlah di sini kan sudah muncul ya, laki-laki dan perempuan. Jadi kita centang saja di sini, yaitu laki-laki. Bisa kita cari yang laki-laki. Kita klik. Jadi yang munculnya adalah data laki-laki saja nih. Nah, seperti ini. Nah, sekarang gimana menghitungnya? Nggak mungkin kan kita menghitung secara manual. Nah, kalau manual kan juga biasa saja jadinya ya. Nah, kita pinginnya otomatis. Nah, caranya adalah kita aktifkan fitur yang ada di Excel ini. Kita bisa klik di bagian menu desain. Nah, di bagian sini ada table style option ya di atas. Nanti kita klik total row-nya. Nah, dia akan menghitung total row. Nah, lihat di bagian sini sudah muncul total row-nya. Nah, kita lihat di bagian ujung ada jumlah 13 ya, itu row. Kalau kita ingin yang hitung perempuan, kita klik di sini perempuan. Nah, jumlahnya adalah sebanyak 17. Nah, nih di belakang saya nih, 17. Nah, jadi kita sudah bisa mendapatkan data seperti ini.
Nah, kita juga sudah bisa mempresentasikan data kita ini jumlahnya sekian, ya. Dan itu. Nah, itu satu kasus ya. Nah, sekarang kita coba kasus kedua, mencari berapa orang pasien umur 18 sampai 40. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba kembalikan dulu, kita normalkan dulu. Caranya kita bisa pilih di bagian home ataupun di data ya, jika bisa data, kita clearkan. Nah, kita klik di sini clearkan, jadi dia kembali normal lagi. Dia nggak akan hilang ya, dia cuman tersetting saja. Kita coba mencari umur dengan rentang tadi ya, 18 sampai 40. Oke, kita klik di bagian umur. Nah, di sini kan ada toolsnya juga yang akan muncul ya di bagian number filter. Nah, ini kita bisa klik di sini, kemudian kita pilih yang namanya between. Nah, di between itu kan ya antara ya. Jadi kita masukkan tadi 18 nilai kecilnya, kemudian di sini 40. Nah, sehingga akan muncul umur dengan rentang yang sudah kita tentukan seperti ini. Nah, ini dia. 18 sampai 40 ya, ada 10 orang. Jadi sekalian kita bisa dapatkan datanya juga. Jadi kalau ditanya nanti dari data ini dianalisis berapa jumlah pasien dengan rentang umur dari 18 sampai 40. Dari data ini ada jumlah 10 orang. Nah, terjawab ya dengan analisis tadi. Nah, berikutnya kita normalkan lagi. Nah, nanti ini bisa kita print ya. Jadi kalau nanti kawan-kawan butuh ini di print, jadi bisa langsung di print ya. Jadi data ini tetap ada. Jadi kita printnya per kelompok, per tabel tadi. Nah, kita mulai lagi dengan yang ketiga. Berapa orang pasien di ruang rawat kamar VIP? Jadi kita fokus ke kolom ruang di sini ya. Ruang rawat, tapi yang muncul VIP. Nah, ini mudah. Kita klik di sini. Kemudian kita centang saja yang VIP-nya. Nah, sehingga akan muncul 6 pasien. Nah, jadi data ini bisa langsung kita print ya, kita jadikan ini bahan presentasi kita. Nah, setelah selesai ya, jadi berapapun datanya, mau ratusan, mau ribuan data, kalau sudah kita tahu dengan tools seperti ini, kita akan mudah dalam menginterpretasikannya. Oke, kita lanjut yang keempat, yang ini. Berapa orang pasien dengan status rawat jalan? Nah, berarti kita fokus ke kolom status rawat. Nah, kita normalkan lagi yang ini. Kita clearkan dulu. Kita klik di atas ini, data, clear, yang rawat jalan. Kita klik di sini, yang rawat jalan saja. Nah, ada 14 orang pasien. Nah, ini yang data rawat jalan semuanya ini. Oke, gampang ya. Terakhir, kita fokus ke penyakitnya. Diagnosa penyakit uretritis. Berarti kita fokus ke kolom H ini. Nah, yang uretritisnya berapa? Nah, kita klik lagi. Kita hilangkan dulu select all-nya. Kita cari yang uretritis saja. Kita klik. Ada 3 orang pasien. Nah, seperti itu. Jadi, apapun bentuknya, permintaannya, ini berupa data sortir ya. Nah, kalau disilahkan ini analisisnya berupa data sortir atau filter. Jadi, lebih mudah kita dalam mengelompokkan data sesuai dengan permintaan tadi. Jadi mau nanti anamnesisnya apa, mau nanti eh, misalnya berat badannya berapa, nanti bisa kita munculkan dengan teknik seperti tadi. Nah, jadi 5 poin tadi sudah mewakili cara kita dalam menginterpretasikan data seperti ini. Nah, mungkin nanti akan ada pertanyaan analisis lain. Gimana nanti munculkan grafiknya berdasarkan analisis ini? Gimana nanti mengelompokkan dia supaya bisa terpantau atau terprint dengan rapi atau gimana pun datanya bisa terhitung ya, nampak datanya dan bisa kita munculkan grafik. Nah, ini nanti akan kita bahas pada video setelah ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan untuk kebutuhan pekerjaan kita di kantor, atau tugas kuliah dan lain sebagainya. Semoga ini bisa membantu. Jangan lupa klik like dan komen, serta bagi yang belum subscribe, yang baru mampir di channel saya ini, silakan di subscribe agar nanti dapat notifikasi video-video terbaru yang akan saya upload nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.